Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurora Studio Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam studi perbandingan. Yang pertama ada pendekatan filosofis. Pendekatan ini berusaha membandingkan sistem administrasi negara berdasarkan landasan filosofi dan ideologis yang dianut negara. Yang dimaksud dengan pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Selanjutnya, pendekatan politis. Pendekatan politis ini adalah administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara. Fungsi-fungsi politik yang dimaksud adalah memberi pengetahuan ke arah penguasaan negara. Mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam negara. Adapun fungsi politik yang dikaji yaitu meliputi yang pertama proses pergantian kekuasaan, dan yang kedua hubungan antar individu, hubungan individu dengan negara, hubungan antar kelompok, hubungan kelompok dan negara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pendekatan administrasi, adalah pendekatan dengan menggunakan teknik administrasi, yaitu terdiri dari forecasting, planning, organizing, dan disebut dengan mechanic of management. Selanjutnya ada pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis ini merupakan mengkaji fenomena geosfer seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Dalam pendekatan ini, manusia memiliki peran penting dalam proses interaksi. Contohnya, kemampuan manusia dalam memanfaatkan lingkungan untuk beraktivitas adalah salah satu contohnya. Pendekatan ekologis dalam administrasi negara merupakan pendekatan yang dikaitkan dengan lingkungan tempat atau wilayah yang diduduki negara, misalnya struktur ekonomi dan struktur sosial. Selanjutnya ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini adalah perhatian utama dalam mengidentifikasikan perilaku kepemimpinan yang efektif. Pendekatan ini muncul setelah pendekatan berdasarkan ciri ini menekankan pada sifat pemimpin seperti kepribadian, motivasi nilai, dan keterampilan. Dan adapun pendekatan nomotesis dan enneagrafis. Pendekatan nomotesis adalah pendekatan yang hanya memperhatikan perumusan hukum dan preposisi ilmu. Sedangkan pendekatan ideografis menekankan perhatian pada keadaan yang unik seperti pemerintahan tertentu, kasus tertentu, dan organisasi tertentu. Selanjutnya, pendekatan sistem. Pendekatan sistem mengkaji seluruh komponen administrasi negara, meliputi proses penyelenggaraan negara, kerjasama sebagai lembaga negara, dan pencapaian tujuan bernegara, termasuk pembuatan kebijakan publik. Yang di sini contoh pendekatan sistem. Forecasting adalah salah satu metode untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan, lebih khususnya untuk memprediksi permintaan produk di waktu mendatang. Dan planning. Adapun planning adalah sebuah fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelumnya, apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana hal itu harus dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Dan selanjutnya ada organizing. Organizing pun merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Istilahnya pengorganisasian mempunyai bermacam-macam pengertian. Pendekatan sistem terdiri atas komponen-komponen utama, yaitu masukan, proses, keluaran, output, dan hasil outcome. Dan segitulah penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.